Baik Sobat TA, sekarang ini kita masuk di sesi terakhir ya di sesi ketiga yang mana masih membahas tentang ekspor ya, dan juga nanti kita bakalan tanya-tanya nih tentang rumah ekspor Solo. Tapi sebelumnya nih kita bakalan tanya dulu nih sama Bapak Agung dan juga Bapak Sugi. Ini terkait fasilitas apa saja yang ada dari Bea Cukai nih. Mungkin bisa Ya. disampaikan. Nah, oke, kalau fasilitas Mhm. itu sebenarnya banyak sekali, tapi nanti beberapa saja ya Iya, yang betul. bisa kami sampaikan saja. Nah, eh, fasilitas kepabeanan itu Mhm. ada dua, Mhm. ada yang prosedur, jadi Mhm. kita berikan kemudahan di prosedurnya, yang seharusnya lewat A, B, C, D gitu Mhm. kan, nanti dipotong dari A langsung ke D gitu. Mhm. Ini hanya gambaran secara umumnya saja. Mhm. Kemudian yang kedua ada fasilitas fiskal. Mhm. Fiskal berarti ada kaitannya dengan uang kan begitu. Oke. Nah, kalau yang di sini di proses fasilitas fiskal Mhm. ini bea masuk dibebaskan, Mhm. pajak-pajak, nah tidak dipungut. Mhm. Nah, jadi gratis gitu kan. Oh. Tapi ada syarat dan ketentuan yang Ah, berlaku tentu pasti saja ya. seperti itu. Nah, Mhm. nanti kalau mau tanya-tanya lebih ya datang saja ke Mhm. kantor gitu Mhm. kan, atau lewat sarana yang lain. Mhm. Nah, eh, program-program untuk mendapatkan fasilitas itu ada beberapa namanya. Bisa Mhm. saya sebut, ada mekanisme KITE, Mhm. kemudian impor tujuan ekspor. Mhm. Nah, ada yang namanya KITE tapi untuk IKM. Mhm. KITE IKM. Mhm. Kemudian impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Oke. Kemudian ada kawasan berikat. Mhm. Nah, kemudian ada impor sementara. Nah, Mhm. kalau impor sementara ini adalah masuk ke Indonesia dalam kurun waktu Iya? ya untuk sementara, kemudian Mhm. nanti dibalikin ke luar negeri. Oh, Bisa oke. misalkan menyewa alat mesin yang besar begitu Mhm. kan. Nah, nanti terus dibalikin lagi. Nah, Kembalikan ini lagi, juga oke. fasilitas impor sementara. Mhm. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Oke, Dila. karena kalau misalnya disampaikan banyak nih ya buat Oh pemirsa TA iya. TV juga pasti panjang sekali Sampai ya. sore nanti. Banyak sampai sore. Harus continue nih berarti. Ah, nanti Pak Atok gitu, bilang Nanti Pak Pak Atok Ato ya, ya yang ya, bisa. ya. Baik, tadi juga kan dia juga sempat bilang kalau misalnya ada yang namanya rumah ekspor Solo nih. Mungkin bisa disampaikan nih, diceritakan juga nih tujuannya nih rumah ekspor Solo ini apa sih sebenarnya? Mungkin Bapak Sugi bisa sampaikan. Baik, Rumah Ekspor Solo, Mbak Dila. Mhm. Jadi ini semacam wadah ya, Mhm. sebenarnya sudah mulai tahun lalu, Mhm. ini konteksnya dalam rangka, upaya pemulihan ekonomi nasional, itu kan Mhm. program yang dicanangkan oleh pemerintah, Mhm. bagaimana di masa pandemi ini, kita selaku bangsa Indonesia bangkit, bisa mendorong ekspor semaksimal, seoptimal mungkin Mhm. yang dilakukan oleh para pelaku usaha, kemudian didukung dan didorong oleh instansi terkait. Jadi Mhm. ini wadah kami dari Bea Cukai, kemudian ada dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Mhm. kemudian ada LPYI, ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor, Oke. membentuk Rumah Ekspor Solo ini bertujuannya sebagai pusat informasi, layanan informasi, Mhm. edukasi, dan mungkin terkait dengan kolaborasi, karena kami juga nggak cuma tiga pihak ini, nanti juga Mhm. kami akan menggandeng pihak-pihak di luar sana, mungkin terkait dengan misalnya Pemda, Pemkot, atau Mhm. mungkin terkait dengan instansi atau kementerian yang lainnya. Kemudian tujuannya ini sebagai tadi saya sebutkan salah satunya sebagai pusat informasi. Mhm. Jadi memberikan informasi hal yang terkait bagaimana nanti para pelaku usaha mulai dari awal nanti sampai nanti mereka bisa melakukan ekspor. Mhm. Kemudian sebagai pusat edukasi, ini lebih ke mungkin asistensi dan bimbingan teknis ya Mhm. kepada para pelaku usaha Mhm. yang mungkin pelaku usaha ini baru, atau mungkin pelaku usaha yang sudah ada, Mhm. tapi bagaimana kepingin mereka itu lebih meningkat lagi ininya mungkin volume ekspornya, atau mungkin Mhm. terkait dengan ekspansi usahanya seperti itu. Kemudian terakhir dengan terkait dengan pembiayaan, ini lagi-lagi terkait Mhm. dengan kendala atau masalah yang mungkin dihadapi oleh para pelaku usaha terkait dengan pembiayaan. Nah, ini nanti Mhm. kalau dari pihak LPI lebih dominan di sini dalam hal pembiayaan. Jadi mereka yang akan bisa memberikan istilahnya dukungan berupa Mhm. pembiayaan bagaimana nanti bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Satu lagi mungkin ini terkait dengan pendampingan terhadap para pelaku usaha yang mungkin
sifatnya nggak cuma satu atau dua, tapi mungkin komunitas. Jadi ada suatu tempat atau suatu daerah yang di situ ada dominan beberapa atau banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan penuh dari kami. Nah, itu bisa menjadi salah satu objek kami dalam melakukan tadi mungkin penyuluhan, edukasi, dan upaya-upaya bagaimana meningkatkan ekspor tadi. Oke, berarti itu dia ya untuk tujuan dibuatnya Rumah Ekspor Solo ya buat Pak Sugi ya. Iya. Nah, hingga saat ini nih Pak, mungkin boleh disampaikan juga nih buat sahabatan dan juga pemirsa TA TV, kalau misalnya kegiatannya nih yang sudah dilakukan nih apa saja nih dalam Rumah Ekspor Solo, Bapak Sugi, boleh? Ya, mungkin ini karena gini ya, tadi saya sempat sampaikan ini wadah baru. Kemudian secara eksistensi keberadaannya dikukuhkan baru kemarin akhir tahun ya. Baru bulan- akhir tahun ya Pak ya? bulan Desember 2021, dan kemudian awal 2020 kita memiliki beberapa agenda sebenarnya, dan kita sih kalau secara dari Bea Cukai sudah memulai kemarin kita istilahnya terjun ke lapangan bagaimana nanti istilahnya memetakan lah tadi yang saya sebutkan daerah atau tempat yang sekiranya bisa kita dorong, kita bisa bantu upaya untuk mereka bisa melakukan ekspor gitu. Kemudian tadi sempat sampaikan oleh Pak Agung bahwa siapa saja atau para pelaku usaha yang sekiranya ingin mendapatkan informasi lebih, nah DJBC di sini juga punya fungsi di situ. Nanti akan ada klinik ekspor yang mungkin sekiranya nanti bisa kami lakukan di kantor kami di Bea Cukai maupun nanti yang istilahnya di sekretariat bersamanya ya di kantor LPEI. Kemudian kita ke depan juga agendanya juga akan ada kelas ekspor, artinya mengadakan beberapa agenda pertemuan dengan para pelaku usaha untuk tadi memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan pelatihan bagaimana terkait dengan mekanisme atau prosedur ekspornya. Mungkin salah satu hal yang penting juga tadi menyampaikan banyak fasilitas-fasilitas yang bisa mereka dapatkan untuk menunjang atau mendorong usaha ekspor mereka. Itu mungkin beberapa agenda yang mungkin 1-2 sudah kita lakukan, dan beberapa hal agenda lain yang akan kita lakukan ke depan, Mbak Dila. Nah, berarti kalau yang belum nih Pak, karena kita lagi di masa pandemi seperti ini nih Pak ya, ada mungkin terkait protokol kesehatan dan lain-lainnya ada yang berbeda nggak sih Pak? Karena ini juga kan PPKM levelnya naik nih di Kota Solo ya, jadi Iya, PPKM level iya, 2 nih. iya. Ada yang berbeda nggak dengan yang sudah sebelumnya dilakukan? Kalau terkait dengan prokes ya masing-masing kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita juga di kantor kami juga demikian, cek suhu dan seterusnya, bahkan counter kami pun sudah dipasang itu ya penghalang lah, Pembatas. Pembatas, penghalang, oke. pembatas untuk bisa memenuhi protokol kesehatan. Begitu juga nanti di Rumah Ekspor Solo ini yang tempatnya ada di LPEI ya, Pak Kantor Sugi ya. LPEI. Nah, atau LPEI kalau barangkali sahabat TA belum tahu ya mungkin. Nah, tapi saya yakin sudah banyak yang tahu. Singkatannya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dulunya Bank Eksim gitu. Oh, oke. Nah, jadi nanti silahkan apabila ingin bertanya-tanya, terutama yang terkait dengan pembiayaan ya utamanya di sana, tapi tidak juga melulu di pembiayaan ataupun terkait dengan prosedur bagaimana ingin jadi eksportir dan seterusnya. Bukan hanya industri besar, industri menengah, industri kecil, industri mikro. Bila ingin datang silahkan ya. Bisa saja ke LPI, bisa juga menghubungi kami. Oh, oke. Jadi nanti bakalan dilayani ya, karena itu tujuannya ya untuk diadakannya Rumah Ekspor Solo sendiri ya, Pak ya. Iya. Oke. Betul. Di sini Dila nih lihat nih ada ekosistem ekspor rumah Solo nih. Mungkin boleh dikasih tahu nggak sih buat sahabat TA juga sama pemirsa TA TV, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Nah, ini saat ini beberapa kementerian itu sudah atau sedang giat-giatnya mencanangkan NLE, singkatannya National Logistic National Ecosystem. Logistic. Oke. Agak ke Inggris nggak apa-apa Mbak Dila ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu balik lagi bahwa permasalahan ekspor atau dorongan untuk bisa menjadi eksportir itu
hampir semua lini punya kegiatan masing-masing ya. Konsulat jenderal, duta besar itu kan di negara manapun mungkin ya. Kemudian kementerian apapun, lembaga apapun didorong oleh Bapak Presiden untuk ikut bersama-sama mendorong ekspor. Jadi programnya masing-masing. Nah, di logistik ekosistem ini adalah menjadi satu wadah ya kemudian yang bisa menjadi satu sarana pemersatu. Ya, pemersatu baik pelaku usaha, instansi terkait itu kemudian transportasi dan seterusnya yang terlibat dalam ekspor itu bisa menjadi satu bagian ya. Tidak hanya di instansi pemerintah tapi instansi swasta juga terlibat di dalamnya. Ya. Oke, berarti itu dia ya Pak ya, siapa saja yang terlibat dalam ekosistem ekspor Rumah Ekspor Solo ya. Nanti kita akan menggandeng mereka juga. Jadi karena rumah ekspor, jadi ada keluarga dan ada mitra, ada tetangga gitu kan. Nah, mitranya itu tadi ekosistem logistiknya tersebut. Ya. Oke, baik, karena ini juga kita udah jam 11 lewat nih Pak ya, berarti waktu kita harus pamit dulu. Tapi sebelumnya nih, boleh dulu dong dikasih tahu buat sarana informasi yang bisa diakses sahabat TA ataupun pemirsa TA TV nih mengenai Bea Cukai, boleh kemana aja nih menghubunginya? Boleh kemana saja. Iya, kemana saja? Ke kantor maksudnya. Mungkin kemana nih hubunginya nih Pak? Boleh. Yang pertama datang ke kantor, silahkan. Kami akan dengan sangat senang menerima sahabat TA ya, sahabat betul. TA ya. Bila ingin tahu banyak tentang ekspor atau tentang impor ya silahkan datang saja. Ya. Alamatnya nih Pak? Alamatnya mungkin yang belum tahu. Jalan Adi Sucipto nomor 36. Jalan Adi Sucipto nomor 36 ya. Tepatnya kalau belum tahu, kalau ingin mungkin lebih mudah ya, di depan Hotel Lor-In. Nah, depan Hotel Lor-In itu sudah ada kantor Bea Cukai Surakarta. Nah, oke. Terus selanjutnya nih Pak, mungkin melalui websitenya. Medsos. Ada di website kita ya, www.bcsurakarta.beacukai.go.id. Instagram kami punya juga @beacukai-surakarta. WhatsApp kita punya juga 0896 444 50.000. 50.000, gampang ya. Kalau di Facebook, ketik saja Bea Cukai Surakarta. Jangan lupa untuk di-follow ya. Jadi nanti bakalan tahu nih seperti apa ya buat kegiatannya dan lain-lainnya mengenai Bea Cukai Surakarta. Betul. Jangan follow saja. Ya. Subscribe. Nah, ada YouTube channelnya ya. YouTube-nya di YouTube channelnya Pak Sugi di mana? Di mana? YouTube channelnya di Bea Cukai Surakarta. Jangan lupa di Bea Cukai Surakarta. Nah, jangan lupa di-subscribe. Terus tiap videonya harus di-like, komen juga ya sahabat ya. Ada pesan-pesan mungkin nih terakhir nih buat Pak Anto dan juga Pak Agung dan juga Pak Sugi untuk sahabat TA dan juga pemirsa TA TV. Ya, tadi sempat disinggung Rumah Ekspor Solo ini salah satu program yang dilatar belakangi bagian upaya kita selaku bangsa Indonesia untuk bisa memulihkan perekonomian nasional yang istilahnya terkena dampak pandemi COVID gitu kan. Jadi kepada para pelaku usaha baik yang eksis artinya yang sudah menjadi pelaku usaha atau yang baru mau menjadi pelaku usaha eksportir ya, yang kepingin tahu banyak bagaimana mekanisme dan prosedur untuk bisa ekspor, apa saja yang ingin mereka atau teman-teman pelaku usaha tanyakan, silahkan. Tidak usah sungkan, tidak usah ragu untuk bertanya kepada kami Bea Cukai Surakarta. Baik tadi yang seperti yang sudah disampaikan Pak Agung untuk datang langsung ke kantor atau ke sekretariat Rumah Ekspor di kantor LPI atau melalui tadi beberapa medsos yang sudah disebutkan. Monggo silahkan, kami dengan tangan terbuka akan menerima para teman-teman pelaku usaha untuk bisa membantu dan memberikan layanan informasi dan edukasi yang sekiranya nanti akan bisa membuat teman-teman pelaku usaha bisa
sukses dalam melakukan kegiatan usaha ekspornya. Itu Mbak Dila. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Agung? Sudah? Tidak ada. Udah, oke. Terima kasih banyak Pak Agung dan juga Pak Sugi atas waktunya Terima yang kasih sudah kembali, share Mbak Dila. sama pemirsa TLTV dan juga sahabat TA, dan nanti ditunggu lagi kedatangan selanjutnya ya Pak ya. Siap. Untuk Siap. yang lainnya, ada impornya, yang lainnya ya tadi ya. Bisa kita bahas ya. Baik, salam sehat juga buat Bapak Agung, Pak Sugi. Terima Salam kasih, buat Mbak rekan-rekan Dila. dari kantor Bea Cukai Surakarta juga ya. Dan hati-hati di jalan habis ini. Terima kasih Mbak Dila. Baik, dan sekaligus juga Dila Kartika harus pamit undur diri dari Talking Line ini. Sahabat dan juga pemirsa TLTV, terima kasih untuk kebersamaannya ya.